Hai, jumpa lagi dengan saya Tasik Darmana. Kali ini saya akan membahas tentang dioda Zener jika dikasih sumber tegangan AC maupun DC. Nah, sekarang mari kita lihat pada papan tulis yang sudah saya buat contohnya. Di sini dioda Zener dipasang dengan sumber tegangan itu paralel. Dan ini adalah grafik sumber tegangan AC yang ada di sini, dan untuk mempermudah analisa saya masukkan nilainya. Saya ambil contoh tegangan sumbernya 10 volt peak, berarti ini 10 volt peak. Kemudian tegangan Zenernya dengan tegangan breakdown Zener adalah 6 volt. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perubahan periode di kaki anoda dari Zener. Jadi ini adalah arus bolak-balik, berarti setengah periode positif di atas sumbu 0, di bawah sumbu 0 adalah setengah periode negatif. Positif, negatif. Sekarang kita analisa dari grafik ini, ya, grafik arus bolak-balik. Ketika terjadi perubahan periode positif, ya, pada Zener, berarti dalam kondisi seperti ini, berarti di sini negatif, dan anoda dapat tegangan negatif, berarti Zener itu bekerja. Ingat, Zener bekerja pada kondisi reverse, berarti anoda dapat negatif. Maka dalam kondisi seperti ini, Zener bekerja. Jadi saya gambarkan ketika dia bekerja, maka Zener ini menjadi sebuah sumber tegangan. Saya gambar seperti, jadi ini seperti sebuah sumber tegangan VZ. Maka ketika dia menjadi sumber tegangan VZ, berarti kalau ini inputnya saya gambarkan garis putus-putus, sebayang-bayang di sini, ini adalah 10 volt tegangan puncaknya, maka tengah-tengah ini adalah 5 volt, karena Zener 6 volt, berarti dia menjadi sumber tegangan. Berarti kalau tegangan sumbernya misalnya 1, 2, 3, 4, sampai 5 masih, ketika dia mulai 6 volt, maka Zener mulai bekerja, dia akan rata seperti ini. Ya, maka outputnya untuk di R, beban, menjadi rata. Jadi tidak sampai tegangan 10 volt. Tapi dia rata, jadi grafiknya terpotong sampai di 6 volt. Ini adalah VZ-nya. Ketika nanti periodenya mulai berubah dari periode negatif, berarti di sini ada perubahan periodenya. Nah, dalam kondisi seperti ini, setengah periode negatif, berarti anoda dapat positif. Zener tidak bekerja dalam kondisi forward. Maka kalau dia tidak bekerja, tidak ada arus yang ngalir. Berarti di sini seakan-akan seperti rangkaian terbuka. Maka ketika ada rangkaian terbuka, arus akan ngalir langsung ke tahanan, ke beban. Langsung. Maka bentuk gelombang di output, di beban di sini, adalah dia full. Semuanya keluar. Dan ketika setengah periode positif, maka kembali lagi seperti ini. Tegangan Zener menjadi tegangan output pada R karena dia paralel. Maka di sini akan terpotong di 6 volt. Tegangan Zenernya, breakdown voltage-nya. Dan ketika periode negatif, berarti Zener tidak bekerja, tidak ada arus yang lewat. Berarti di sini gelombangnya adalah keluar semua setengah periode negatif. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa Zener sebagai penstabil tegangan adalah pada di periode di sini. Jadi lihat terpotongnya. Maka dia sebagai penstabil tegangan jika tegangan sumber lebih besar dari tegangan Zenernya. Jadi kalau di sini sudah 6 volt, ketika tegangan sumbernya naik 7 volt, maka outputnya tetap 6 volt. Karena dia tegangan Zenernya. Dan dia paralel dengan beban R. Jadi VR ini sama dengan VZ. Tapi kalau tegangan
sumbernya kurang dari tegangan Zener, maka Zener tidak bekerja. Artinya tidak ada arus yang ngalir. Berarti seperti saklar yang terbuka. Nah, sekarang kita lanjutkan analisa Zener dengan sumber tegangan DC. Nah, di sini saya langsung masuk pada kasus, yaitu kita melakukan latihan dengan soal, ya. Jadi kalau Zener itu dengan sumber tegangan DC, ini saya gambarkan seperti ini, ya. Jadi ini tegangan sumber, dipasang Zener, kemudian ada tahanan beban. Misalnya tegangan sumber diketahui 12 volt, spesifikasi Zener adalah 5 volt 10 watt, kemudian arus yang melewati beban RL di sini 3 ampere. Ya, nah, jadi biasanya kalau kita beli Zener itu selain kita menyebut tegangannya, jadi beli Zener misalnya yang 6 volt 1 watt. Nah, kita biasanya menyebutkan itu dengan berapa dayanya, karena nanti dari spesifikasi Zener kita tahu bahwa dia arus maksimumnya berapa ampere, ya. Nah, jadi Zener di sini spesifikasinya saya ambil contoh 5 volt 10 watt. Pertanyaannya dari kasus di sini adalah berapa nilai RS tahanan di sini untuk menjamin kestabilan Zener. Ingat, Zener sebagai penstabil tegangan itu kita tetap harus menjaga supaya dia stabil, tapi berapa nilai RS-nya, tahanan shunt-nya di sini yang terhubung seri. Kalau kita salah menempatkan tahanan, misalnya terlalu besar atau terlalu kecil, maka nanti kan ada arus yang mengalir, ada jatuh tegangan di R. Sehingga kalau dijumlah tegangan di RS dengan Zener, kalau nanti tegangannya kurang dari tegangan Zener, maka Zener tidak berfungsi sebagai penstabil tegangan. Tapi kalau tegangan RS ini terlalu besar, juga nanti tidak berfungsi sebagai penstabil tegangan. Maka di sini kita harus menjaga supaya Zener ini berfungsi sebagai penstabil tegangan dengan mencari berapa nilai RS yang memungkinkan. Ya. Nah, di sini kita lihat dulu posisi Zenernya dengan pemberian polaritas tegangan. Anoda dari Zener dikasih tegangan negatif. Berarti Zener bekerja pada daerah reverse, berarti udah benar pemasangan ini, ya. Berarti dia nanti berfungsi sebagai penstabil tegangan. Tapi kalau Zener kita pasang terbalik, misalnya katodanya di sini di bawah, maka Zener tidak berfungsi sebagai penstabil tegangan. Jadi kalau dipasang Zener terbalik, percuma ada Zener. Jadi dianggap nggak ada. Jadi sama aja dengan arus langsung ngalir ke R-nya, ya. Nah, itu kita harus perhatikan pemasangan Zener kalau di dalam prakteknya. Tapi di dalam soal ini dengan sumber tegangan DC, yang ditanyakan adalah berapa nilai RS-nya untuk menjamin kestabilan Zener. Nah, penyelesaiannya adalah kita lihat dulu spesifikasi Zener. Oh, Zener itu spesifikasinya dia 5 volt 10 watt. Komponen Zener. Berarti Zener ini kemampuan arus maksimumnya itu berapa ampere. Maka kita lihat dari speknya, arus Zenernya berarti dayanya 10 watt dibagi 5 volt. Berarti arus maksimum Zener itu adalah 2 ampere. Ini bekerja pada arus maksimum 2 ampere. Dan kita lihat lagi rangkaiannya. Kalau di sini ada arus Zener maksimum, IZ maksimumnya 2 ampere. Ini adalah arus yang mengalir ke beban 3 ampere. Ini kita lihat hukum Kirchhoff arus. Arus yang masuk pada satu titik sama dengan jumlah arus yang keluar pada titik tersebut. Jadi di sini arus yang masuk itu adalah 2 ampere. Arus yang keluar ke beban itu 3 ampere. Berarti berapa besarnya arus yang sumber ini? Nah, berarti dengan hukum Kirchhoff arus yang masuk itu adalah IZ dengan I, sumber di sini. Arus yang keluar itu 3 ampere, berarti arus I adalah 3 ampere dikurang 2 ampere.
berarti di sini arusnya adalah 1 ampere. Nah, 1 ampere ini berarti dia arus yang minimum. Dan arus Zener tadi, arus maksimumnya dengan spesifikasi 5 volt 10 watt, maksimumnya kan dia 2 ampere. Berarti IZ minimumnya adalah 0. Berarti di sini IZ minimum kan berarti dia tidak bekerja 0. Maksimumnya lihat dari speknya, berarti dia 2 ampere. Jadi I di sini pun nanti ada nilai maksimum dan ada nilai minimum. Maka kalau dimasukkan IZ maksimumnya itu 2 ampere, sedangkan I-nya jadi 1 ampere, harus minimum. Dan kalau dimasukkan IZ minimumnya 0, ini IZ minimum 0, maka arus maksimumnya di sini adalah 3 ampere. Jadi ini harus diperhatikan. Karena Zener pun ada arusnya pada saat dia bekerja, berarti arusnya maksimum. Pada saat dia tidak bekerja, arusnya minimum. Berapa minimumnya? Ya 0. Ya. Berarti arus yang lewat sumber ini ada maksimum dan ada minimum. Akibat IZ-nya ada maksimum dan minimum juga. Nah, sekarang kita lihat lagi rangkaiannya. Berarti tegangan sumber adalah jumlah tegangan VRS ditambah tegangan Zenernya 5 volt, VZ-nya. VS adalah I kali RS, ini adalah V di RS, ditambah VZ. Nah, sekarang kita lihat. VZ nilainya ada 5 volt. VS nilainya 12 volt. Arusnya ada 2, minimum dan maksimum, 1 ampere dan 3 ampere. Maka mencari nilai tahanan RS-nya, VS dikurang VZ dibagi I. Karena I-nya ada 2, maksimum dan minimum, maka nanti nilai RS pun ada 2, maksimum dan minimum. Maka kita cari nilai RS-nya. RS maksimum adalah dengan memasukkan nilai I yang minimum. Jadi RS-nya adalah 12 tegangan sumber dikurang 5 tegangan Zener dibagi arusnya, arus yang minimum. Maka kita dapat 12 kurang 5, 7 dibagi 1 ampere jadi 7 ohm RS-nya. Tapi kalau I-nya maksimum akibat IZ-nya minimum, maka RS minimumnya adalah 12 dikurang 5 dibagi 3 ampere. Jadi 7 dibagi 3, 2,33 ohm. Jadi RS-nya ada 2, maksimum dan minimum. Nah, dengan demikian, kembali ke soal, berapa nilai RS untuk menjamin kestabilan Zener? Maka jawabannya adalah untuk menjamin kestabilan Zener, nilai RS untuk menjamin kestabilan Zener, nilai RS adalah lebih besar dari 2,33 ohm dan lebih kecil dari 7 ohm. Ini adalah nilai RS-nya, jawaban dari soal tersebut. Ya, jadi ada 2. Jadi range RS-nya itu antara 2,33 ohm sampai 7 ohm. Nah, demikian penjelasan saya tentang analisa dioda Zener dengan sumber AC dan sumber tegangan DC. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk para penggemar elektronik, khususnya yang memahami tentang komponen dioda Zener. Dan tentunya masih banyak lagi kombinasi soal-soal Zener di dalam latihan-latihan nanti bisa Anda lihat. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa silakan Anda share, like, dan subscribe di bawah ini. Terima kasih.